user. Oke, jadi setupnya kita adalah fungsi yang satu-satu sekarang. Di kan I inilah selang yang tidak di-generate. Non-degenerate. Jadi kalau non-degenerate itu bentuknya apa? Jadi I itu kalau selang buka, gini bentuknya, atau kalau selang tutup misalnya, jika I selang tutup, jadi I itu bentuknya tidak begini. Jadi memuat lebih dari satu titik. Lebih dari satu titik. Itu kita maksud dengan tidak di-generate. Nah, jadi sekarang kita akan punya fungsi di fungsi ini, fungsi F dari I ke FI ini kita sebut J gitu ya. Misalkan ini fungsi yang injek ya. Ejektif aja lah. Ejektif. Nah, sekarang kalau hanya injektif tapi tidak bijektif, si ini bisa kita kurangi J-nya sehingga bisa dibuat jadi bijektif. Ya. Jadi sekarang misalnya ini memang injektif gitu ya. Tapi kita asumsikan saja ini bijektif. Karena J-nya dibatasi sebagai ini, jadi dia jadi bijak. Nah, jadi yang kita tahu bahwa F ini punya inverse. Ya, jadi yang dalam arti bahwa ini kembali ke X ya, dan ini kembali ke Y. Untuk X anggota I, untuk Y anggota C. Oke, nah. Oke. Jadi kita teoremanya seperti begini. Saya mengatakan kalau ini objektif, kalau F-nya continue, maka J-nya juga interval, F-nya strictly monoton, dan inverse-nya continue strictly monoton. Strictly monoton, continue strictly monoton. Jadi kita tuliskan teoremanya. F continue
Ya, aktif, continue, strictly monoton. Maka demikian pula dengan maka pertama penting bahwa FI ini J ini juga suatu selang. Jadi memetakan selang ke selang, dua F-nya continue, continue, dan ininya juga strictly monoton juga. Nah, sebetulnya yang nanti ini satu, satu kenapa? Nah, cuma kita belum bahas di sini. Ini uh, yang menunjukkan bahwa uh, selang adalah satu himpunan yang terhubung. Terhubung apa maksudnya? Uh, di dalam hal ini bahwa setiap uh, ini selang ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu himpunan adalah selang? Wah, ini suatu selang tanpa gambar, hanya dari aljabarnya. Bagaimana kita tahu ini selang? Ini dengan mengatakan bahwa oke, kalau setiap dua titik, ya, dua titik di A, setiap pasang titik X, Y, kan, ya, selang X, Y itu ada di misalkan ya, ini berlaku bahwa selang ini juga di A. Ini yang dimaksud dengan suatu selang. Ini nanti kalian akan lihat keywordnya terhubung, connected. Kita tidak akan bahas di sini. Kita di analisis yang lebih tinggi kita akan bahas connectedness berkaitan dengan metrik. Ini hanya teorem ini sebenarnya mengatakan bahwa peta kontinu dari suatu himpunan yang terhubung adalah juga terhubung. Dengan ini mengatakan bahwa peta kontinu dari selang adalah juga selang. Yang intinya ada pasti subset. Semua yang ada di antaranya, ini kan semua yang ada di antara XP, itu ada masuk. Atau kalau kita asumsikan kan X dan Y-nya sendiri sudah ada di A kan ya. Ya bisa lebih keras lagi kita mengatakan bahwa ini ada di ya. Jadi ini bagaimana kita menunjukkan suatu selang. Nah, yang kita lakukan untuk buktinya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa ini oke. Nah, jadi sekarang kita bisa untuk yang satu. Jadi misalkan C dan D ini anggota C. C itu
Oke. Ini a priori belum selang ya, tapi kita lihat. C dan D, misalnya kan masuk di C. Nah, kenapa ada dua titik di sini? Oke, kenapa ada dua titik? Mengapa ada dua titik? Oh, boleh. Nah, itu karena I memuat lebih dari dua titik. I kan selang degenerate ya. Selang degenerate artinya lebih dari dua titik. Tadi saya katakan bahwa uh, selang degenerate itu memuat lebih dari satu titik. Jadi paling sedikit ada dua. Ya. Jadi kalau selang buka aja udah menita hingga banyak titik. Ini akibat dari I-nya ada lebih dari paling sedikit dua titik. Oke. Atau malah hingga banyak titik. Dan F-nya satu-satu. Karena itu J juga memuat hampir sama banyaknya titik dengan di, di I. I paling sedikit dua titik. Kemudian F ini satu-satu. Jadi kita bisa dari ya. Nah, jadi kita bisa misalkan misalkan C lebih kecil dari D. Ya. Dua yang berbeda tentunya yang satu ada di kiri yang lain. Ya. Oke, nah sekarang apa yang mau dibuktikan? Seperti yang di atas tadi, klaim bahwa uh, interval ini masuk juga di C. Ya, artinya untuk setiap Y0 anggota selang ini, Y0 juga masuk di C. Ya, jadi sekarang Y0 katakan bahwa Y0 itu ada di AC dan di. Oke. Kita akan tunjukkan bahwa Y0 itu ada di dalam C. Oke. Nah, jadi dalam hal ini situasinya Oke. Oke. Y0. Oke. Nah, sekarang kalau begitu kita mesti cari di sini tidak harus begini ya, jadi pilih ikutnya ada bahwa A, B, D, I hingga FA ini C, FB ini B. Ya, jadi ini adalah FA. Ini adalah FB. Bisa terbalik posisinya, nggak masalah gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat bahwa kita punya teorema nilai antara. Ya. Teorema sekarang ada Y0 di antara C dan D. Ya. Kalau begitu, ada sesuatu di sini di antara A dan B, sehingga dari TNA kita bisa pilih X0 di antara A dan B, sehingga apa yang terjadi? Fx0 ini sama dengan Y0. Oke. Oke, karena Fx0-nya anggota I,
Maka kalau begitu ini anggota FI. Ya, ini adalah C. Jadi demikian bahwa Y0 ini anggota C. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap selang, setiap dua titik, selang yang ujung-ujungnya kedua titik itu ada di dalam C-nya sendiri. Ini menunjukkan bahwa jadi C itu adalah suatu selang. Cukup jelas di sini? Oke, jadi TNA aja ini. Nah, berikutnya kita ingin melihat ya yang selanjutnya ya. Kita tidak perlu semua juga sih. Oke. Bentar. Oke. Dua menunjukkan bahwa F-nya menunjukkan bahwa mana tadi? Ini dulu tiga dulu ya. Ini sudah. Menunjukkan Jadi kita tahu F-nya strictly. Nah, misalkan naik aja. F naik aja. Nah, kita akan menunjukkan juga ini juga frame-nya akan tunjukkan ini juga fungsi naik. Itu gimana? Andaikan tidak, ya. Jadi apa? Kita pilih katakanlah Y1, Y2. Oke, ya. Y1-nya Y2. Tapi kita lihat bahwa inverse-nya itu akan Y2. Ini tandanya tapi begini. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai X1. Ini kita sebut X2. X1 ini anggota I. Nah, tapi kita tahu bahwa F-nya sendiri ini adalah karena F naik, kita tahu bahwa Fx1 ya, ini akan
Nah, ini tentunya kontradiksi dengan ini. Oke, ya. Jadi kalau begitu, ini harus harus juga naik, gitu ya. Nah, untuk yang satunya juga fungsi turun sama, gitu ya. Serupa untuk oke. Nah, tinggal kontinuitas saja sekarang. Bagaimana kita menghitung kontinuitas? Kita pakai barisan aja di sini. Kita gitu ya. Kita pakai barisan dari kanan, barisan dari kiri. Oke. Kita hanya satu dari kiri dari kanan. Dari kanan aja lah. Di sini juga andaikan tidak kontinu. Nah, jadi apa maksudnya di sini tidak kontinu? Oh, dari kanan. Oke. Maksudnya ada barisan konvergen ke sini. Ini maksudnya kontinuitas. Jadi kita bisa pilih barisan uh, barisan turun yang ke genom, ya. Tetapi uh, YN ini jauh dari jauh. Apa artinya jauh di sini? Bukan sekedar jauh ini, tetapi dari sesuatu satu hal di sini. Supaya tidak kontrak ke sini, ini di C, di I, ya. Di sini dibatasi oleh sesuatu. Atau besar dari F1. Ya. Kalau begini artinya dia tidak mungkin F inverse YN ini konvergen ke dalam hal ini. Ini tidak akan konvergen ke sini. Ya. Karena kenapa? Ada temboknya nih. A0 itu jadi temboknya. Oke. Nah, karena I-nya interval,
hilang. Display saya hilang. Bentar, bentar. Oke, bisa. Interval. Oke, kita lihat di sini. Karena I-nya interval. Oke, salah. Dan ini, kita lihat di sini. Dan FGN. Ini ada di I, ini ada di I. Jadi apa? Karena I-nya interval, selang, maka semua yang ada di antaranya juga masuk di dalam I. Ya. Selang, jadi sifat selang bahwa A0 juga harus ada di. Nah, kalau ada di I artinya apa? Oh, kalau ada di, maaf. Oh iya, ini ada di I. Maka sekarang FA0 dan B0, FA0 ini pasti ada di dalam C. Nah, jadi ini ini adalah F B0 G. Oh, ini. Karena F-nya strict monoton, ini kontradiksi sekarang. Kenapa ini kontradiksi? Monoton. Nah, sebentar. Maka ini bertentangan dengan sebentar ini. Kita punya JN-nya ada di sini, kemudian ya, maka akan ke F. Ini akan juga sama sini. F akan F min 1 B0 kan reduksi dari F min 1 Y0 ini. Tapi nilai JN B0 Y0 begini. Sudah. Jadi agak lebih sini.
belum dapat kontradiksinya ya. Ini memang betul di sebelah kanan. Pak, mau tanya, Pak. Ya, aha. Yang dari karena I interval, Ya. eh, bukankah FY0-nya lebih besar? Maksudnya yang di FYN ini Y0-nya, yang di F inverse Y0-nya YN. Ini kan ada di I ya, I-nya interval. Oke, ini. Ini I, ini C ya. Oke. Nah, di sini ada Y0 didekati oleh YN. Ya. Nah, sekarang kita dapatkan bahwa, kita dapat bahwa YN di sini. Ya. Nah, ini terus dibawa ke I kan ya. Ini F inverse, ini F ke sana. Ini F inverse Y0. Ini F inverse YN. Gitu ya. Nah, karena kita tahu di sini kita andaikan tadi YN ini tidak konvergen ke sini. Oke. Ini kita beri nama XN. Ini kita beri nama X0 ya, supaya lebih gampang ya. Karena XN tidak konvergen X0, maka dia akan mentok di sini. Ya, tidak akan lebih dekat ke X0. Jadi hanya ada di sini. Batasannya apa? Oh, batasannya kita sebut A0. Oke. Nah, kita lihat ini dua nilai di dalam I, karena itu semua yang ada di antaranya juga masuk di I, termasuk A0. Oke. Nah, misalnya A0-nya ini dipetakan lagi ke sini. Ini jadi B0. Itu situasinya. Oke. Nah, ini mengatakan bahwa ini, nah continue maka kita dapatkan ini. Ya, YN ini jadi strict karena memang monoton kok ini. Monotonnya strictly monoton ya. Ini YN, ini B0, ini Y0. Tetapi ini apa artinya bahwa kalau begini? YN lebih besar dari B0, ini strictly ini. Jadi artinya ini di C ya. Kita punya Y0, kita punya YN di sini. Tetapi di sini dibatasi lagi tembok ini. Jadi apa artinya kalau begini situasi ini? Maunya YN menuju Y0. Tetapi ini dibatasi oleh tembok B0. Apa artinya? Jadi YN-nya tidak konvergen ke Ya, Y0, Pak. tidak konvergen. Tidak bisa konvergen ke Y0. Dan ini kontradiksi dengan asumsi di awal. Pilih barisan YN konvergen ke Y0. Kontradiksi dengan
harus continue kanan, continue kirinya serupa. Jadi serupa untuk continue Pak. Teorema apa yang disebut teorema inverse. Ini lemanya sebetulnya. Teorema inverse-nya sendiri seperti ini. Kita ambil apa hilang. Nah, cuma agak lambat aja atau konteksnya jadi lambat. Oke. Kita punya fungsi ini satu-satu continue. Jadi kalau dibatasi di range ya ini jadi bijektif. Jadi kalau begitu inverse-nya ada, gitu ya. Nah, dengan asumsinya kalau diferensiabel, ya, maka inverse-nya juga diferensiabel. Dengan syarat diferensiabel turunannya tidak nol. Oke. Kekontinuan monotonan sudah di cover lema tadi katakanlah. Nah, jadi sekarang kalau misalnya F-nya itu diferensiabel di titik A dan turunannya di situ tidak nol, maka dia diferensiabel. Turunannya diferensiabel dengan bentuk turunannya adalah 1/. Nah, gimana kita bisa melihat ini, ya? Misalnya kita lihat contohnya dulu ya dari sini, bagaimana kita menggunakan teorema ini. Lihat, tapi yang penting bagaimana kita menggunakan ini. Oke, saya tunjukkan ini aja lah cepat di sini. Oke, kita punya polinom pangkat 5 di sini. Ya. Nah, kita akan menunjukkan bahwa inverse-nya ada di sini, hanya untuk X6. Dan bukan itu aja, tunjukkan bahwa dia diferensiabel dengan turunannya di 6 ini, itu adalah, kita hitung. Di situ. 5, 4, 3, 2, 1, 6. Oke, kita lihat situ. Lima, oke. Nah, lihat dulu di sini. 4, 3, 4, 6. Oke, jadi apa yang kita tahu di sini? Kita coba explore di sini. Kalau kita mencari langsung dari sini,
Ini hampir tidak mungkin, gitu ya. Catatan ini secara langsung. Kenapa? Karena ini kalau ini sama dengan Y gitu ya. Kemudian dicoba di solve untuk X dinyatakan dalam Y, ini tidak akan bisa. Ya. Nah, tetapi kita tahu, oke, dulu kita tahu caranya ya. Lihat aja turunannya. Ya. Turunannya, kemudian lihat dari situ. Oke. Kita tahu bahwa ini turunannya adalah X3, 3X kuadrat, X, ini ya. Dan ini tentunya positif untuk yang positif kita tahu ya. Oke, jadi artinya apa? Jadi menurut teorema yang lalu gitu ya, kita tahu bahwa ini fungsi yang monoton naik. Fungsi monoton naik, jadi setidaknya untuk X positif. Monoton naik itu turunan apa? Jadi dia kan, monoton naik, itu dia satu-satu. Injektif, jadi inverse ada. Untuk X yang positif. Oke, walaupun rumusnya tidak diketahui, ya. Nah, ini mengatakan bahwa inverse ini differentiable. Nah, kita ketahui. Soalnya ini ke B berkaitan dengan ini. Nah, jadi kita bisa menghitung F B ini. Kalau differentiable, ini adalah 1 per F. Oh, maaf. Ini inverse. Ini teorema inverse yang dikatakan teorema inverse. Oke. Nah, jadi di sini hanya untuk X sama dengan, untuk Y sama dengan 6. Ya. Jadi kita tunjukkan bahwa untuk hitung turunan di titik 6. Sebentar. 66 itu satu. Maaf tadi salah. Agak tuh ini. Ya, ya. 6 itu apa? 6 itu adalah ini nilainya 1. F1 itu tahunan. Nah, di sini perhatikan adalah F1. Itu kebetulan
pengamatan yang sekilas saja kelihatan dari sini. Ini 6 suku, X-nya 1, gitu ya. Masukkan 1. Itu ya yang titik yang gampang aja. Oke. Nah, jadi yang kita tahu bahwa berdasarkan teorema inverse, oke, kalau begitu F6 ini ada, differentiable, dan bahwa 1/n. Kalau gitu tinggal dihitung F aksen 1-nya. Masukkan sini, masukkan 1, jadi berapa? 5 tambah 9, 9, 12, 12, 14. Ini. Pak, Kira-kira, ya. itu tadi turunannya ada tambah 1 di belakangnya. Satu. Oh ya, tambah 1 ya. Tinggalan ini. Nah, tambah 1. Ya. Jadi berapa? 15. Gitu. Oke, jadi pada dasarnya teorema inverse ini menghitung turunan dari inverse ya, tanpa harus menghitung inverse-nya itu sendiri. Itu. Oke, saya agak skip bukunya sini untuk sebentar saja ke integral untuk setup awalnya saja. Dan kita lanjutkan hari Kamis gitu ya. Untuk integral ini apa sebetulnya? Nah, di kalkulus saya hanya review dari kalkulus saja karena kita sebetulnya mau lebih melihat lebih dari segi analisis gitu ya. Apa yang sebenarnya kita lakukan? Ini kalau dari kalkulus. Proses integral gitu ya. Apa sih ini artinya kalau kita melakukan apa artinya dengan P ya. Kita ingat yang kita lakukan adalah ini dari kalkulus tahun pertama ini S1 ya. Oke, kita melakukan partisi selang AB. Partisinya gimana? Partisi tidak harus seragam. Ya. Ini kita sebut X0, ini X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini adalah XN, X1. Jadi kita dapatkan A, biasa kita menulis begini. X0, X1, X2, Xn, 9, ini partisi. Nah, jadi apa yang terjadi dengan partisi ini? Dengan partisi ini, kita akan melihat bahwa misalnya fungsinya seperti ini dan AB-nya tidak harus di atas sumbu, tapi kalau seandainya ini di atas sumbu dan fungsinya kontinu, dengan partisi ini kita akan menghampiri luas ini dengan luas. Oke. Nah, jadi di sini kita akan melihat
satu sampel dari ini. Sampel dari persegi panjang ini. Oke. Satu sampel ini bentuknya ini. Oke. Ini XI-1, ini XI. Tingginya ditentukan oleh, tergantung. Ini di sini kita ambil satu titik namanya X star, representasi gitu ya. Di X star ini wakil dari selang XI-1, XI. Sembarang, bisa ujung kanan, bisa ujung kiri, bisa titik tengahnya, bisa juga random. Bisa ambil yang maksimumnya, bisa ambil yang minimumnya juga. Tingginya ditentukan oleh, nah jadi luas persegi panjang ini adalah fxi star delta. Delta adalah lebar ini. Gitu ya, jadi luas. Kita sebutnya delta A, delta area. Ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. Berdasarkan partisi aja saya masih begini. Ini jumlah, ini yang kita sebut sebagai jumlah Riemann. Kemudian kita cobakan limit. Saya lupa. Nah, kita limitkan. Ini limit ini jumlah Riemann ketika norm partisinya menuju 0. Norm partisi apa? Oke. Norm partisi ini adalah lebar maksimum dari suatu partisi. Jadi yang terbesarnya seberapa lebar. Kalau yang lebarnya aja menuju 0, apalagi yang kecil-kecilnya. Ya. Jadi ini menuju 0, ini akan implies bahwa n-nya menuju tahiga. Tapi ini tidak berlaku. N menuju tahiga belum tentu sebabnya nanti. Ya. Nah, ini. Ini ada. Independen dari cara pemilihan. Yang XI star-nya tadi, maka limit ini disebut integral tentu. Kita kalau dulu di kalkulus, integral tentu F pada selang AB. Notasinya seperti ini. Ingat itu proses yang dilakukan di kalkulus ya. Jadi sebenarnya kita di sini di bab ini kita mencoba lebih formal tentang bagaimana proses pelimitan ini. Oke. Itu kira-kira yang akan kita lakukan. Ada beberapa istilah
Saya tunjukkan dari bukunya aja dulu. Oke, partisi sama dengan tadi. Norm dari partisi adalah maksimum panjangnya, yang terbesarnya. Refinement itu adalah penghalusan. Jadi kalau kita punya partisi, ini adalah partisi juga yang didapat dengan menambahkan beberapa titik ke partisi sebelumnya. P-nya ini ada n titik gitu ya, jadi x0 sampai xn, xn, n plus 1 titik gitu ya. Kalau key-nya partisi, maka key-nya adalah sebagai himpunan, maka key memuat P. Jadi menambahkan beberapa titik ke titik ini. Jadi x0, xn, tambahkan beberapa. Dalam hal ini kita katakan key ini lebih halus daripada dari P. Nah, norm partisi. Catatan sedikit norm partisi. Nah, yang tadi kita katakan bahwa norm partisi ini akan menuju 0. Ini implies n menuju semakin banyak titik-titiknya, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Ini contohnya seperti begini. Contoh, kita buat partisi seperti ini. 0, 1, setengah. Ya. Ini P1 kita. Oke, P1 berapa normnya? Satu, Pak. Mana satu? Setengah. Yang dari Kan? tengah. Ya, kan? Ini kan X0, X1, X2 kan? Oh, setengah. Panjang setengah, panjang setengah, gitu ya. Oke, ini sekarang saya perhalus. 0. Tapi yang saya perhalus hanya yang di sini. Setengah, tetap. Maka P2 ini yang merupakan penghalusan dari P1, berapa normnya? Tetap setengah. Tetap setengah ya. Karena patokannya yang paling besar. 3 sekarang. Yang saya perhalus yang di sini aja. Ini 8, 2, 3, 8. Norm partisinya Setengah juga. Setengah juga. Jadi kira-kira tahu kan ya strateginya? Ini saya keep setengahnya. Ini yang saya perhalus. Oke. Jadi karena patokan kita adalah selang yang paling besar, maka normnya tetap setengah. Oke. Nah, jadi ini contoh, lihat bahwa PM di sini ini akan menuju ini makin maaf, ini akan selalu untuk setiap n. Jadi P
PN-nya juga ini 7,5 gitu ya. Ini positif. Jadi kita lihat di sini bahwa M-nya ini menyertai dari bahwa simpulnya si partisinya, titik-titik partisinya, M-nya itu bisa menuju Tahiga, tapi normnya tetap positif di sini, stuck di tengah. Gitu ya. Nah, ini contoh yang ini contoh dari kasus N menuju Tahiga, tetapi PN-nya positif, tidak menuju 0. Gitu ya. Dan itu bedanya antara pendefinisian ini. Kalau bukan N menuju Tahiga, gitu ya. Oke, norm dari partisi menuju 0. Oke, ini yang di S1 tidak kita banyak bicara di tingkat kalkulus ya, tidak gitu aja bicarakan, hanya N menuju Tahiga aja langsung. Kita melihat dengan lebih detail kenapa seperti itu. Penghalusan tadi. Oke, kita lihat ini sedikit di sini. Nah, ini diadik, partisi diadik. Gitu. Oke, nah jadi di sini lihat tadi kalau tadi istilahnya titik wakil ya, X bintang itu wakil dari partisi. Bisa diambil kiri, diambil kanan. Kalau diambil titik yang sebelah kiri namanya riman kiri, diambil titik kanan di sini riman kanan, gitu ya. Ada riman tengah juga. Dalam hal ini kalau diambil maksimum dari nilai F di interval itu, sebutnya upper riman, riman atas. Dengan itu juga kita bisa mendefinisikan riman bawah. Kalau si wakilnya itu diambil yang meminimumkan F di Dreslang. Riman atas, riman bawah, kita punya riman kiri, riman kanan, riman tengah, riman atas, riman bawah. Oke. Nah, jadi kriterianya nanti kita akan dapat, ini akan limit akan ada kalau diapit dari atas dan dari bawah. Kriteria itu yang kita perlukan. Kita menggunakan prinsip apit di sini. Jadi secara umum riman atas itu akan jauh lebih besar daripada riman bawah. Kenapa? Karena ini maksimum, ini minimum. Tentunya maksimum lebih besar dari minimum. Karena yang atas lebih besar dari yang bawah. Nah, tetapi ketika partisinya diperhalus, bahwa maksimum dengan minimum itu selisihnya semakin kecil. Dan kalau fungsinya continue, bahkan antara kalau di selang yang semakin kecil, beda antara maksimum dan minimumnya itu menuju epsilon per berapa, gitu kan? Menuju epsilon per berapa, nanti kita bisa kuantifikasi. Kita bisa membuat kriteria
kriterianya. Kita lihat bahwa lower sum, jadi riman bawah lebih dari riman atas. Selalu terjadi untuk partisi apapun. Jadi kalau dilimitkan, nah ini. Kriteria ini. F ini disebut terintegral Riemann. Jika apa-apa-apa gitu ya. Jika selisih antara Riemann atas dengan Riemann bawah ini kurang dari epsilon untuk epsilon berapapun. Ya. Nah, jadi ini juga ingat definisi kontinu. Definisi kontinu itu untuk setiap epsilon positif terdapat delta. Sehingga apa-apa-apa. Kalau deltanya diganti dengan partisi di sini. Itu setiap epsilon positif terdapat partisi, sehingga kalau di partisi itu dihitung Riemann atas dikurang Riemann bawah, maka hasilnya kurang dari epsilon. Tidak pakai mutlak karena jumlah atas selalu lebih besar dari Riemann bawah. Jadi pada prinsipnya ini adalah prinsip apit. Jadi itu kriteria yang kita ambil di sini. Ya, integral F continue. Oke, jadi supaya buktinya lebih jelas didapat dari definisi. Oke, kira-kira itu yang akan kita lakukan lebih detail gitu ya. Contoh-contoh konstruksi seperti itu. Mungkin kita lanjutkan habis ya. Oke.